Alhamdulillah baik, Kak. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi cuaca dulu itu sangat terik ya, tapi kalian tetap semangat untuk datang ke sini. Sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah mau menyempatkan diri kalian untuk datang ke sini untuk melakukan konseling pada hari ini. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya kalau kita mulai berdoa sebelum melangkah lebih jauh lagi. Kakak pimpin doanya ya. Oke, jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kesepakatan waktu cukup tidak kalau Ibu berikan waktu 30 menit? Cukup. Oke, baik. Jadi anak-anak kesepakatan waktu kita itu 30 menit ke depan. Langsung saja kita mulai ya. Anak-anak tahu tidak kenapa kakak mengumpulkan kalian semua di sini? Saya Bu, kita berkumpul di sini untuk melakukan pemecahan masalah. Oke, ya betul sekali. Jadi kita mau membicarakan sesuatu ya. Anak-anak yang lain ada yang tahu kita sekarang dalam ruangan ini dan bisa dikatakan cukup banyak dalam ruangan ini apa nama kegiatan yang detail yang akan kita lakukan? Konseling kelompok Ibu? Iya betul. Jadi kita mau melakukan konseling kelompok. Tapi kalian sudah tahu belum konseling kelompok itu apa? Saya Bu. Silakan. Jadi konseling kelompok ini adalah suatu bentuk layanan atau bantuan dari seorang konselor untuk seorang individu yang membutuhkan. Iya betul, untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan dilaksanakan dalam situasi kelompok seperti ini. Dan juga melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Jadi kalian sudah bisa memahami kan konseling kelompok itu apa? Bisa Ibu. Oke. Jadi selama kita mendiskusikan masalah-masalah yang akan dibahas, Ibu mau bentuk kelompok ya supaya lebih kompak lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi ada kesepakatan yang mau Ibu sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama, kalian itu harus saling menghargai ya, apapun yang diungkapkan sama teman-temannya. Kalau kalian mau memberi masukan, silakan saja angkat tangan terlebih dahulu dan sebutkan apa ungkapan yang kalian ingin bicarakan. Sekarang Ibu juga akan menyampaikan ke kalian bahwa ada sesuatu yang perlu kita ketahui selama proses konseling ini berlangsung. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang ada dalam ruangan ini terlebih hal yang tidak boleh diketahui selain dari orang yang tidak mengikuti proses konseling ini, kalian tidak boleh menceritakannya kembali di luar ruangan ini ya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kalian itu bebas mengungkapkan apapun tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini itu tanpa adanya tekanan dari siapapun dan tentu kemauan sendiri. Nah, sebelumnya kesini, sebelum kalian kesini, kalian sudah saling mengenal belum? Belum. Oke. Jadi kalian silahkan saling mengenal dulu dengan cara sebutkan nama lengkap kalian, dipanggilnya apa, dan juga menyebutkan satu atau keunikan yang orang lain tidak tahu. Kelebihan saya, Nama dulu, nama lengkap, nama panggilan, baru kelebihan orang. cantik dong, Sembang ya? apa? Saya jago masak udah. Perkenalkan, nama saya Siga Pratiwi dari kelas. Nama lengkap, nama panggilan, sama kelebihan. Perkenalkan, nama saya Siga Pratiwi dari Malong, biasa dipanggil Cika. Kelebihan saya jago masak sih. Selanjutnya? Oke, halo Cika. Ya, jadi teman-teman kenalkan nama saya Nina Romitara, biasa dipanggil Nita. Keunikan saya adalah saya bisa saya lancar bersiul ya, jadi mungkin saya bisa memanggil hewan-hewan yang bisa disiuli. Contohnya? Sangat unik ya. Nah, tepuk tangan untuk saya. Oke, selanjutnya untuk baik, perkenalkan nama saya Cika Yusuf, bisa dipanggil Kusuma. Jadi keunikan saya itu bisa bernyanyi. Oke, apa mau dites? Udah sebut? Oh iya, saya. Selanjutnya? Oke, baik, perkenalkan nama saya Fajri, biasa dipanggil Fajri. Kelebihan saya cuma basic sih, orangnya sabar. Masya Allah. Selanjutnya memang? Baiklah. Perkenalkan nama saya Nisha Firusli, kelebihan saya 7.000.
Istirahatnya tidur. Selanjutnya gimana? Perkenalkan, nama saya Titin Ridholong, biasa dipanggil Lala. Keunikan saya itu saya dapat menirukan suara baby. Bebek. Ya, bagus sekali ya semua keunikan yang dilakukan. Tepuk tangan dulu untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian sudah tidak canggung-canggung lagi ya, karena sudah saling mengenal satu sama lain, terlebih keunikan dari masing-masing teman kalian. Nah, jadi selanjutnya kalian akan mengutarakan masalah masing-masing. Kira-kira kita mulai dari sebelah sini, silahkan, dan berurut seterusnya ya. Jujur ya Bu, saat ini tuh saya sedang stres Bu, karena saya itu putus Bu. Sudah pacaran 3 tahun, jadi sekarang saya agak memikirkan itu Bu, jadi agak sedikit stres. Oke, tampaknya Cika ini mengalami kekecewaan yang cukup berat ya. Oke, selanjutnya Saya Bu, sebenarnya permasalahan yang sering dialami oleh orang-orang, tapi mungkin saya yang paling bermasalah. Saya suka sekali telat bangun pagi Bu. oke, jadi permasalahan dari teman kita Linda itu sering telat bangun pagi. Selanjutnya Begini Bu, sama juga dengan Linda, saya juga sering terlambat bangun pagi. oke, jadi sudah 2 orang yang permasalahannya sama, yaitu telat bangun pagi. Selanjutnya Jadi kalau saya Bu, mungkin tadi keunikan saya itu orang sabar, tapi dalam hal ini masalah saya itu saya tidak sabar untuk menggunakan uang Ibu. oke, Jadi saya sangat boros Ibu. oke, jadi permasalahannya adalah boros. Oke, selanjutnya Kalau saya Bu sering menunda-nunda pekerjaan. oke, jadi teman kita yang satu ini sering menunda-nunda pekerjaan yang ada ya. Selanjutnya Saya tidak jauh beda dari teman saya sebelumnya, saya juga suka menunda pekerjaan. oke, jadi teman kita yang terakhir ini permasalahannya sama juga dengan Yudun, bahwa permasalahannya itu suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi masalahnya adalah putus cinta, terus telat bangun pagi. Jadi ada 2 orang yang telat bangun pagi ya. Terus ada juga yang 2 orang lagi suka menunda-nunda pekerjaan, dan satu lainnya yaitu masalahnya terkait dalam hal keuangan. Oke, jadi kalian semua sudah mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi. Kira-kira permasalahan siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu? Mungkin permasalahan dari Cika Ibu. Izin berbicara Bu. Mungkin mengumpulkan pendapat dari teman-teman, karena di antara kelas kami itu yang membahas soal stres ada di Sika, saya rasa itu lebih urgent untuk diceritakan ya, ada lebih berbahaya. Jadi itu saja kan. Oke, jadi Ibu, jadi kalian semua setuju kan kalau permasalahan yang akan kita bahas terlebih dahulu permasalahan dari Cika? Setuju Bu. Oke, sebelum kakak memulai lagi, kakak mau tanya untuk untuk Cika, bagaimana kakak setuju kalau masalahnya yang terlebih dahulu dibahas? Saya sih setuju Bu. Oke, jadi Cika sudah setuju untuk permasalahannya yang terlebih dahulu dibahas. Jadi silakan untuk Cika utarakan lebih detail stres yang kamu alami itu seperti apa? Jadi seperti yang saya katakan tadi Bu, bahwa saya itu baru putus dengan pacar saya yang kemungkinan udah 5 tahun pacaran. Nah, saya di sini datang untuk mencari solusi untuk melupakan pacar mantan saya. Oke, jadi saat ini ya melupakan mantannya. Berarti kamu selama ini belum bisa melupakan mantan kamu gitu ya? Iya Bu. Oke. Lalu kalau Ibu boleh tanya lagi nih, stres yang kamu alami itu sekarang ini seperti apa ya? Biasanya saya itu kurang fokus, biasa saya tidurnya pagi, pikiran saya juga kosong Bu. Mau bertanya Bu, Oke, silakan. kalau boleh tahu kamu mengalami stres berapa lama? Mungkin sekitar
sudah 3 bulan lebih. Wah, cukup lama ya jika ini mengalami depresi 3 bulan lamanya karena tidak bisa melupakan mantannya. Nah, kalau ibu boleh tahu lagi nih, kamu tuh putus gara-gara apa sih? Sabar. Oke, silahkan tenangkan diri dulu. Sakit banget. Ya, Bapak pelan-pelannya dikatakan. Begini Bu, waktu itu tuh saya keluar sama teman saya Bu. Tiba-tiba saya dapat dia boncengan sama cewek lain Bu. Ternyata dia selingkuh Bu di depan teman saya Bu. Astaga, berarti ini ceritanya dia tidak setia, oke? Iya Bu. Jadi pacarnya Cika ini selingkuh ya, dan akhirnya putus gitu. Yang lain bagaimana, mau tanya-tanya apa ke Cika? Saya Bu, Oke, silahkan. kalau kamu dengan pacar kamu sudah berhubungan berapa lama? Kemarin sih jalan ke 4 tahun, 3 tahun, baru 3 tahun tapi jalan ke 4 tahun. Oke, jadi stresnya itu sampai pikiran pun sering kosong ya. Jadi Cika ini maunya apa sebenarnya? Saya ingin supaya selesai hilang, supaya saya bisa melupakan mantan saya. Itu sih Bu. Oke, jadi Cika ini inginnya supaya mantannya segera dilupakan ya. Oke, jadi di sini bagus sekali ya. Jadi Cika ini sudah punya keinginan besar untuk mengatasi stres yang dialami sekarang. Jadi ibu juga pernah dengar. Jadi kalau punya pacar itu lalu putus bisa menyebabkan stres sampai tidak fokus dalam hal apapun. Terus dunianya itu seakan-akan hancur. Lalu zaman sekarang juga ibu pernah dengar kalau tidak punya pacar itu berarti tidak laku. Nah, jadi pikiran seperti itu yang mengganggu ya. Jadi sekarang ibu punya teknik yang namanya reframing. Jadi kita cari sudut pandang yang baru atau cara berpikir ke depan untuk mengatasi masalah kita ini. Jadi ibu bacakannya apa keuntungan kalau kita pakai teknik ini. Memakai teknik reframing itu akan membantu kalian melihat situasinya dari sudut pandang yang lain yang membuatnya tampak tidak terlalu problematik dan lebih normal. Dengan demikian itu kalian lebih terbuka terhadap solusi. Jadi bagaimana dengan Cika, setuju tidak kalau ibu menggunakan teknik ini dalam masalah yang kamu hadapi? Setuju sih Bu. Oke, jadi Cika sudah setuju untuk menggunakan teknik reframing. Jadi ibu mau bertanya lagi karena merasa apa tadi? Kalau boleh diulang, kamu bilang putus sama pacar kamu? Saya merasa diselingkuhi Bu, itu yang membuat saya stres. Padahal Bu, saya itu sudah effortnya nggak main-main loh. Oke, itu ya penyebab dari putusnya Cika dengan pacarnya. Nah, jadi yang dimana itu kamu sangat sulit tergini Bu. Kini guling-guling. Jadi penyebab hasil dari jadi putusnya Cika ini dengan pacarnya itu menyebabkan hasil bahwa Cika ini kurang fokus dan kurang tidur, bahkan tidak jarang Cika ini tidak langsung makan. Betul begitu? Betul Bu. Oke, jadi pikiran yang tadi disebutkan itu kalau tidak punya pacar berarti tidak laku. Nah, pikiran seperti itu selalu saja ada dalam benak orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, kalau pikiran seperti itu ada di dalam pikiran Cika, kira-kira menurut Cika bagaimana? Ya tambah stres tuh Bu. Oke, jadi tambah stres ya Cika pastinya. Oke, jadi setelah pulang dari sini kita coba cari persepsi alternatif yang lain ya. Otomatis kita bisa memikirkan ulang pikiran kita kembali. Oke, jadi di sini aku punya LKK yang isinya sesuai dengan permasalahan Cika ini. Yang isinya tertulis digunakan dengan teknik yang dilakukan yaitu reframing. Jadi nanti diisi oleh Cika dan teman-teman yang lain juga boleh membantu ya untuk memberi masukan, tanggapan juga sesuai dengan kondisi teman kalian pastinya. Jadi sekarang Ibu
kertas dari kertas deh. Kertas apa? Kertas kan? Buka perhatian saya di sosial. Jadi di sini jadi di sini ibu kirim filenya ya di WA grup. Jadi jika sekarang tolong diisi LKK yang ibu kirimkan, dan terus menuliskan apa masalahnya dan pikiran apa yang ada dalam diri kamu tentang masalah itu. Lalu kamu juga bisa mencari alternatif persepsi yang lain dari masalah yang kamu sekarang hadapi. Sudah bisa dipahami? Sudah Ibu. Oke, jadi saya kasih waktu 10 detik ya untuk bebas ya. Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, selesai. Jadi misal nih nanti tiba-tiba kalau Cika teringat kembali sama mantannya, nah kira-kira bagaimana? Yang lain mungkin ada yang punya solusi untuk Cika? Saya Bu. Oke, silahkan. Jadi mungkin Cika bisa mengambil langkah, mengambil aktivitas positif yang lainnya supaya bisa melupakan kenangan dan apapun itu tentang mantannya. Tadi kan dibilang Cika bahwa dia berbakat dalam memasak. Bisa dong itu masak atau sampai buka warung. Jadi sekalian dari move on bisa membangun karir. Oke, betul sekali apa yang dikatakan dengan Fajri. Jadi kamu bisa mencari kesibukan yang lainnya, tentu dengan mungkin lebih belajar memasak ya, dengan kalian kamu yang sudah ada. Dan terus ibu mau tambahkan lagi tentunya kamu bisa tambahkan value kamu dengan cara mempelajari hal-hal yang lebih bermanfaat lagi dan terus mengupgrade diri, karena ibu yakin dengan apa yang kamu lakukan itu cepat atau lambat hal yang tadinya susah untuk kamu lupakan akan segera menghilang dari pikiran kamu. Oke, jadi ibu akan berikan kalian semua PR ya untuk terus mengingat apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, dan lebih lagi bagi Cika. Jadi tidak terasa 30 menit berjalannya proses konseling kelompok ini. Sebelum kita tutup, kita terlebih dahulu berdoa. Yang memimpin Saya Bu. Oke, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi ibu mau mengucapkan sekali lagi atas waktu yang telah disempatkan pada hari ini dan juga kesediaannya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas masalah teman-teman yang belum mendapat giliran? Untuk di hari dalam Oke, jadi kita sepakati ya, bertemu pada hari dan jam yang sama. Kalau begitu silahkan kalian kembali beraktivitas. Semoga apa yang diucapkan dapat kalian terapkan dan bermanfaat bagi diri kalian. Oke, silahkan. terima kasih Bu.